welcome back. Dan hari ini kita bakal main game Pokemon Insurgence. So, ini adalah game fan-made, bukan game asli dari Pokemon Company. Ini gamenya gratis guys, jadi kalau misalnya kalian pengen mainin sendiri, kalian silakan aja klik link di bawah. Dan nanti ada link downloadnya guys. Kalian bisa mainin di PC atau nggak di laptop. Jadi gue bakal jelasin sedikit soal game ini. Game Pokemon Insurgence ini agak berbeda dari Pokemon game yang biasanya. Soalnya game Pokemon lain kan nuansanya lebih family friendly ya. Dan untuk anak-anak guys, jadi kagak ada unsur bunuh-bunuhan, nggak ada unsur darah-darahan, nggak ada ya yang gitu-gitu kayak sekte-sekte iblis. Tapi di sini guys, di game ini kalian bakal nemuin semua hal itu guys, semua hal-hal yang dark-dark, yang gelap-gelap, dan yang pastinya nggak bakal kalian temuin di game Pokemon manapun. Selain dari hal-hal dark yang kita bakal temuin di sini, kita bakal menemukan fitur-fitur lain berupa Pokemon Shiny, Pokemon tentu aja sih, Mega Evolution, dan ada juga Pokemon Delta Species guys ya, atau Pokemon yang berasal dari Hoenn Region. Kalau misalnya kalian yang nggak tahu Hoenn Region itu apa guys, jadi Hoenn Region itu merupakan region yang difiturkan di salah satu ekspansi Pokemon Card TCG tahun 2005. Kita bakal lihat ke new gamenya, seperti apa gamenya. Welcome to Pokemon Insurgence. Selamat datang. Oke. Apakah kau ingin main dengan tradisional mode atau dark mode? Kita bakal main dengan yang dark mode guys ya, mode dark. Traditional story itu sama seperti dengan Pokemon games yang resmi dari Pokemonnya. Tapi kalau misalnya yang dark story, dia punya storyline yang lebih dark. Abis itu karakter-karakter akan mati, orang-orang akan bergabung dengan Pokemon, dan para antagonis adalah sekte iblis. Oke, kita bakal mainin yang dark tentu aja guys ya, karena gue pengen nyobain. Gue bener-bener penasaran guys, kira-kira seperti apa, sedark apa sih ceritanya ya. Dan itulah yang kita cari di video ini. Itulah yang kita cari di gameplay ini guys ya. Oke, ini ada Pelipper sama Wingull lagi terbang-terbang guys. Dan ini regionnya kalau nggak salah namanya itu Torrent Region guys ya. Bukan Unova Region, bukan Hoenn Region, tapi ini adalah Torrent Region. Torrent. Berbeda guys ya. Bentar, gue minum dulu guys. Haus sekali. Torrent Region. 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu, bayangin guys. Jadi ini flashback dulu ya guys ya, sebelum kita ke cerita utamanya. Terima kasih udah datang ya guys. Kita hidup di zaman kegelapan. Kerugian besar telah menimpa kita belakangan ini ya. Augur adalah pria yang hebat. Tidak hanya dia seorang trainer yang tidak bisa dikalahkan, tapi ia memiliki keinginan untuk melindungi masyarakatnya. Dia adalah pahlawan kita. Dan yang pastinya ia merupakan seorang pemimpin terbaik yang diketahui oleh Torrent Region. Tapi seperti yang kalian tahu, region lain memiliki evil team ya, memiliki tim jahat dan organisasi jahat. Oh, sekte-sekte pemuja Pokemon guys ya. Jadi si Torrent Region ini punya masalah guys. Jadi di region ini tempat markas dari para sekte-sekte Pokemon ya. Augur telah mengalahkan dan membubarkan setengah dari mereka. Dia telah menyelamatkan kita. Tapi seminggu yang lalu, tuh, dia hilang. Karena dia nyari cult yang terakhir. Dia nyari sekte yang terakhir guys, tapi dia ngilang ya. Masyarakat Torrent, jangan percaya kalau Augur itu mati. Aku yakinkan kepada kalian, aku akan mencari dia sampai ketemu. Oke? Dengan berat hati, aku menerima beban ini untuk mengambil posisinya sampai ia ditemukan. Sampai Augur pertama kembali, aku akan menjadi Augur kedua. Aku berjanji, aku akan menggunakan semua sumber daya alam yang kumiliki untuk mencarinya. Kita akan berdiri tegak. Kita tidak akan membiarkan para sekte-sekte ini, para pembelot ini, memecah belah keluarga kami dan menghancurkan apa yang kita panggil sebagai rumah. Long live Torrent Region. Long live Torrent Region. Ya. Kita akan kuat. Kita akan stay strong. Stay strong guys. Oh, itu backgroundnya Gengar ya. Challenge run kayaknya nggak ada guys ya. Kita nggak bakal Nuzlocke. Jadi kalau misalnya challenge Nuzlocke itu, kalian main nih, lalu kalian ngelawan trainer lain. Nah, kalau misalnya trainer lain nge-knock out Pokemon kita atau bikin Pokemon kita pingsan, Pokemon kita nggak bakal bisa disembuhin di Pokestop dan dia bakal langsung wafat, is dead guys ya. Jadi no. Are you sure? Yes! Gue yakin guys, gue nggak mau. Hello, is this thing working? Apakah benda ini bekerja?
Bisa kau dengar aku? Oh, terima kasih Arceus. Kau belum mati. Dengarkan aku. Aku akan kembali beberapa menit lagi. Kamu fokus ya, dan ingat apa yang kamu bisa. Jika kau menghargai ingatanmu, kau harus mendengarkan apa yang harus ku katakan. Kita harus cepat. Sedangkan kau ingat namamu kan? Nama saya Kyle. Confirm. Oke. Are you sure? Yes. Oke, good. Kau ingat namamu ya? Apalagi yang kamu ingat, apakah kau cowok, cewek? Cowok dong. Dan kau ingat kau seperti apa mukamu? Mukamu seperti apa? Ini apa? Yang satu rambut pirang, satu rambut ungu, yang satu rambut coklat, habis itu kulitnya rada ireng dikit. Enggak. Kayak gue yang tengah deh guys ya. Rambut gue ungu. Ush, pro ya. Oke, kau masih belum lupa satu hal pun. Bagus. Gengar. Dia di sini, Kyle. Kau harus bangun. Gengar. Oh. Jadi si Gengar ini lagi pengen makan mimpi kita guys ya kayaknya. Dan kita harus bangun. Tuh, ada Gengar yang lagi pengen jailin kita tuh guys. Lucu banget. Dan ini, oh guys, ini pakaiannya mirip ini guys ya. Mirip Darkrai ya. Jangan-jangan ini sekte penyembah Darkrai lagi. Waduh. Tuh, Dream Eater. Jadi dengan Dream Eater, si Gengar itu bakal makan ingatan kita guys. Makan memori kita ya. Jadi kita gak bakal bisa inget apapun. Well, bagaimana keadaan tahanan termuda kita? Menurut komputer Miss Persephone, ingatan dia akan segera terhapus sebentar lagi. Semua akan berjalan sesuai dengan keinginan kita. Oh, good work ya. Kita akan memulai ritualnya sebentar lagi di lantai atas. Kalian ingin hadir? Tentu saja Miss. Aku tidak akan pernah melewatkan sebuah pengorbanan, sacrifice ya, tumbal. Oke, aku akan, ya gitu lah. Aku akan tunggu di atas. Setelah ingatan anak ini hilang, ingin kau apakan dia? Bunuh dia tentu aja. Oh, jadi si Miss Persephone ini jahat guys ya. Setelah ingatan kita hilang, dia bakal bunuh kita guys. Oh my god, oke. Kalian punya waktu 2 menit. Waduh, dikasih waktu 2 menit doang. Galak juga tuh cewek ya. Kenapa kita harus hapus ingatannya kalau kita mau bunuh dia? Iya aneh juga. Kau tahu dia sangat tidak suka untuk dipertanyakan. Ayo kita ke lantai atas. Sangat menyenangkan bila melihat sebuah ritual yang sedang dilakukan ya. Oke. Sorry guys, gue agak bingung translate Inggrisnya. Soalnya terlalu cepet ya. Dan kalau misalnya gue lama-lama ngomongnya, kalian nanti bisa pusing. Oke, jadi si Gengare ini lagi mencoba makan ingatan kita. Wah, ada Mew. Dan Gengare kabur guys ya, ada Mew. Tuh. Ada backingan kita. Gengare pergi. Silahkan ikuti Mew dan keluar dari sini. Dan jangan pernah melihat ke belakang. Good luck. Oke. Oh, jadi bisa nembus kasur, kocak. Oke, sekarang kita bakal jalan, guys. Oh, jadi untuk lari pencet ini ya. Oke, kita bakal cek-cekin aja ruangan-ruangannya. Oke. Mesti pakai fingerprint scanner, guys ya. Mesti pakai sidik jari. Kita lihat kesini. Oh, ada potion. Nice. Oke. Oke, nice. Kita dapat potion, guys ya. Dan sekarang kita jalan lagi, guys. Kita harus keluar dari sini bersama dengan Mew. Kita harus nyari sidik jari nih, guys. Pasti di dalam situ banyak barang-barang. Ini apa nih? Rak. The Cults of Torrent Region. Torrent Region seperti yang kita tahu telah berada di bawah ancaman dari beberapa sekte penyembah Pokemon Legendary. Ada 5 sekte yang berkuasa. Cult of Darkrai tuh. Jadi ini kita ditangkap sama sektenya Darkrai. Habis ada Abyssal Cult, lalu Infernal Cult, Sky Cult, dan ada grup yang dipanggil dengan Perfection atau kesempurnaan. Grup-grup ini atau sekte-sekte ini sangat extremely dangerous ya, sangat amat berbahaya. Dan harus diperlakukan dengan hati-hati, extreme caution.
Oke, jadi ada 5 sekte yang berkuasa di sini guys ya. Dan yang gue bilang guys, kalau Abyssal, Sky sama Infernal itu kayaknya sih itu guys ya, kayaknya buat nyembah Kyogre, Groudon sama si Rayquaza guys. Soalnya kebetulan banget ya namanya seperti itu guys ya. Infernal itu berarti api ya, Infernal kayak api magma gitu. Kalau untuk Abyssal itu kayak jurang bawah laut ya, kayak jurang bawah laut gitu. Nah kalau Sky Cult itu langit. Mew. Oh, Mew megang cetakan kecil guys. Aku memilih Mew untuk menolongmu keluar dari kekacauan ini dengan kekuatan khususnya. Dia bisa merubah bentuknya sendiri dan bisa menyamar menjadi sesuatu yang lain. Tetapi tidak seperti Ditto, Mew bisa mengubahmu juga. Jika kamu menemukan DNA yang benar, Mew akan mengubahmu menjadi orang lain. Dan seharusnya kamu bisa menggunakannya untuk kabur dari tempat ini. Oke. Good luck, benefaktormu. Oke. Sekarang ini ada... Oh my god, darah. Ada darah sama ini ada patung Darkrai guys ya. Ini bener-bener sekte Darkrai emang kacau ya. Tuh, ada darah kering yang berceceran di tanah. Dapat DNA dari sekte Darkrai ya, orang sekte Darkrai. Dan sekarang kita harus minta Mew buat ngubah, tuh, ngubah bentuk kita guys, menjadi Darkrai Cultist. Jadi orang sekte Darkrai ya. Wow, serem banget guys. Oke. Tapi ini keren ya guys ya, kita bisa berubah bentuk gitu. Jadi Pokemon pertama yang kita dapetin itu si Mew. Dan kalau misalnya kita punya DNA-nya, tuh, kita bisa unlock fingerprint-nya guys. Oke. Mantul ya. Lari gimana tuh? Tadi lari gimana? Oh gini. Oke, sekarang kita bisa ngambil-ngambilin barang di dalam ruangan yang terkunci ini ya. Tuh, ada potion lagi. Lumayan guys, cuan. Oke. Kita lari sekarang. Oh, nggak usah kesini. Nggak ada apa-apa. Nah, ini nih. Gue yakin di sini ada barang lain guys. Ya, kita buka lagi. Nggak ada apa-apa. Nyapa-nyapain aja guys ya. Oke, gue yakin di sini ada nih. Di ruangan yang ini. Tuh. Yes, kita unlock. Dan lihat ada spray. Oh, nggak, ada repel. Sorry guys. Repel ini buat ngecegah Pokemon liar ngedeketin kita ya. Jadi kita nggak bisa digangguin sama Zubat gitu. Kalau misalnya kita lagi di ini, apa namanya, cave ya, lagi di gua. Oke, kita berarti langsung ke ini guys ya. Berarti langsung naik ke lantai yang ono. Nih, kita langsung ke sini dan kita bakal naik lagi ke lantai yang satunya lagi kayak guys. Nah, ini dia nih. Bukankah kau seharusnya bersiap-siap untuk upacara? Untuk sacrifice, untuk pengorbanannya. Untuk pengorbanan tumbal-tumbal. Oh, ada ruangan apa nih? Ada ice heal guys. Lumayan. Cuan ya. Ada potion. Ada potion. Oke, good. Kita ambilin. Banyak barang ya. Mantap ya. Depan ada kotak. Ada kotak nih. Apa nih? Oh, bukan apa-apa guys, cuma pajangan ya. Disuruh kita kemana nih? Oh, ini dia nih guys. Bisa naik ke aulanya. Nah, ini nih. Ini kayaknya tempatnya nih guys. Tuh. Banyak orang-orang ya. Kita ngomong ke dia. Persephone memutuskan untuk mensummon Darkrai sekali lagi. Oke, jadi dia bakal... Oh gitu. Terakhir Darkrai hanya terbang ya. Jadi Darkrai udah disummon tapi terbang gitu, langsung kabur. Nah sekarang dia mau nyoba lagi gitu ya. Jadi gue nggak gitu ngerti sih guys ini gimana. Yang pasti sih dia bakal kayak ini nge-sacrifice orang, tumbalin orang gitu. Tuh. Oh oke. Dan sekarang ayo kita mulai. Miss, tolong, kau tidak bisa melakukan ini. Aku nggak mau mati. Kau bersumpah ketika kau bergabung dengan sekte kami, kau akan memberikan hidup kamu untuk kami. Bagaimana ini beda? Apa yang beda sih? Aktifkan lingkaran ritualnya. Oke. Darkrai, dewa dari kegelapan. Aku memanggilmu untuk memasuki dunia kami. Dan sebagai gantinya aku menawarkanmu jiwa dari pelayan setia ini.
agar bisa terhubung ke dunia mimpi burukmu selama-lamanya. Oke. Foco Virtutum Umbrarum Dominum. Itu mantra buat manggil Darkrai ya guys. Moga-moga Darkrai nggak datang beneran ya. Ini segelnya ya, segel Darkrai atau apa itu nggak tahu. Ini lagi dipanggil guys, lagi dicoba. Ini kayaknya lambangnya deh guys ya. Kayaknya lambang saktinya deh. Gila, suaranya keras banget. Darkrai, dewa dari mimpi buruk. Kau adalah penyeimbang dunia. Kau menghukum yang hebat dan kau membunuh yang tidak bisa dibunuh. Sudah 1 tahun sejak aku melihatmu. Kau mengingat apa yang terjadi sebelum itu? Kita telah mencapai sesuatu yang hebat di hari itu. Aku kira kau menerima tawaran kami untuk bergabung. Tapi ternyata kau langsung kabur. Sekarang aku panggil kamu lagi. Darkrai, kenapa kamu tidak ingin join? Dibilangin gak mau. Aku tahu saudaraku sering melihatmu. Tapi kenapa kau lebih memilih dia ketimbang diriku? Aku memohon Darkrai, bergabunglah bersama kami. Bergabunglah dengan sekte yang telah memujamu sejak dahulu kala. With my guidance dan dengan power saya, dunia akan menjadi milik kita. Dan Darkrai hilang lagi. Ya, gitulah guys. Paling dia ke Silent City lagi untuk melihat adikku. Buang-buang budak aja. Buang-buang budak. Jadi kalian berdua mau apa sih? Miss, tolong. Kita harus coba lagi. Kita bisa menjebak Darkrai di sini. Minggir kau. Fire Blast. Ada Houndoom. Langsung mati guys. 2 orang itu langsung mati. Aku akan mengecek ke prisoner kita. Jangan ada dari kalian yang mengikutiku. Oke. Sumpah ya, bingung guys. Gue kalau ngomong bahasa Inggris doang takutnya kalian gak ngerti guys ya. Gue pengen kalian komen di bawah guys, kira apakah gue harus translate ke Indonesia apa enggak ini bahasa Inggrisnya. Soalnya ya bingung guys, gue capek banget translate ya. Gue translate langsung tuh. Kalian nanti komennya di bawah ya guys. Oke, kita bakal ngeload dulu nih sebelum kita kabur dari sini. Kita kabur lewat mana ya? Lewat aula apa lewat? Gue tahu lewat yang tadi guys ya, yang dijaga sama orang tuh. Ada tangganya guys. Nih oke. Jadi si Persephone, si cewek jahat itu tadi, dia lagi ngecek ke ruangan kita ya. Apakah kita udah mati apa belum? Dan ternyata guys, ternyata kita kabur ya. Nih, kita harus kabur dari sini sebelum kita temuin sama dia. Shade Forest. Oke, kita langsung kabur dari sini guys. Kabur dari Shade Forest. Jangan sampai ketemu Pokemon. Soalnya ini banyak ini ya, banyak rumput-rumput liar. Tapi coba. Kita ketemu Pokemon pertama kita. Caterpie level 3. Kita pakai Mew level 65. Buset guys. Pro banget ya, langsung dapat Mew. Oke, kita pakai Ancient Power. Mamam. Langsung mati ya. Pokoknya Rock type sama Bug type itu super efektif guys. Rock type, sorry. Apa namanya? Ground type. Tipe tanah ya. Ya gitulah pokoknya. Sorry guys, gue kebiasaan ngomong rock. Dan oke, kita keluar dari Shade Forest ini dan kita ke Telnor Town. Ada peluit dan catatan kecil di tangan Mew. Quartz Flute. Oke, key items. Jadi si Quartz Flute ini atau Sterling Quartz, dia itu key item ya buat kita guys ya. Jadi kita bisa register atau kita bisa gunain langsung. Jadi itu kayaknya Sterling buat manggil Mew deh guys. Gue nggak tahu ya beneran apa enggak. Apanya ada bocil? Aku bersumpah aku melihat Mew di sini barusan. Kau melihatnya? Pokemon kecil berwarna pink. Dia melayang-layang dan sangat dekat denganmu. No! Buta kali lu. Aku bersumpah. Namaku Damian. Aku adalah Pokemon trainer yang aspiring. Dan kau Kile. Oh ya, mantap. Kau datang ke Telnor Town di saat yang tepat. Augur.
Orang terhebat di dunia. Dia akan datang hari ini. Kau tahu siapa itu Augur? Enggak. Kok bisa kau tinggal di bawah batu? Dia adalah orang yang melindungi region ini. Dia adalah pahlawan terhebatku. Oh ya, siap. Jadi ini para rakyat-rakyat ya guys ya, para penduduk di sini udah nyiapin dari pagi buat kedatangan si Augur ini. So, kita belum punya Pokemon sama sekali. Dan kita harus ngapain ini guys? Banyak banget ya. Ini kotanya gede banget. Kita ngobrol. Oke. Nggak usah lah guys, kita nggak usah translate semua lah. Males gua. Kita masuk ke rumah ini ya. Ada Abra. Namanya Krrr. Why? Namanya seperti itu guys. Bukan nama sih, suaranya. Ini apa nih? Apa nih? Pokemon Lab. Aku Profesor Sylvan dan aku ada profesor di kota ini. Kau ingin memulai petualangan Pokemonmu? Tentu anak-anak lain sudah punya Pokemon mereka ya. Atau EV dari saya. Oh, jadi kita dikasih EV guys. Kita nggak punya starter Pokemon tapi kita punya EV di sini ya. Jadi nggak dapat starter. Kasihan banget. Nah, kita kayaknya mesti ke rumah si bocil yang tadi deh guys. Rumahnya mana masalahnya ya? Yang ini kali ya. Ini apa nih? Telnur Town Hall. Oke, kita ke Town Hall dulu untuk melihat-lihat seperti ya guys ya. Soalnya tadi dia bilang kita mesti ke Town Hall buat siap-siap. Oh, iya. Orang-orang harus memberinya hadiah. Buset, Augur tuh kayaknya dihormatin banget guys ya di region ini ya. Ini si bocil yang tadi nih. Chill. Aku telah selesai membersihkan jalanan. Sekarang aku harus ngapain lagi? Oh, ini Kile. Aku bertemu dengannya dan dia ingin membantu juga. Senang bertemu denganmu, Kile. Well, Damian, I think we're pretty much finished. As long as you have your gift for the Augur ready, I think you're done. Kau punya hadiahmu kan? Aku lupa. Ya tentu aja. Kau mending cari cepet sono. Kau bisa cari rare stone di salah satu gua di hutan ya. Kau butuh Pokemon untuk pergi dengan selamat. Gitu guys. Jadi bapaknya nyuruh dia ambil Pokemon di Profesor Sylvan, tapi emaknya itu kayak nggak ngasih guys, soalnya terlalu berbahaya ya. Tuh, aku membesarkanmu dari lahir. Kau aja nggak bisa membesarkan tumbuhan, apalagi Pokemon. Kau itu tidak bertanggung jawab, antisosial, dan kamu bahkan sumpah malu-maluin guys ya. Itu emaknya ngata-ngatain anaknya sendiri, nggak punya tanggung jawab, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak guna ya. Antisosial lagi, nolep. Parah banget. Apakah kau ingin membantunya untuk menemukan hadiah untuk Augur? Ya tentu aja. Wah, aku sangat berterima kasih ya. Baiklah kalau begitu. Kyle, tolong Damian untuk membawakan hadiah untuk Augur. Kenapa harus gua gitu? Gue dibudakin lagi sama orang kan? Kenapa ya guys? Kita tuh di game Pokemon selalu dibudakin sama orang. Bingung. Oke, Kile. Ayo, Skui. Ya, oke, sekarang kita bakal ke lab Profesor untuk mendapatkan EV. Tuh. Oke. Iya, santuy. Oh, kita bisa buka bag di sini guys ya. Tuh bag. Ini ada bagnya dan kita punya Rappel, tuh key items, Pokeball nggak punya, potion tuh medicine-nya banyak banget guys ya. Kita punya medicine banyak. Ini apa nih? Jumpsuit, no hat, purple pack, jump pants. Oh ini baju guys. Ini baju kita ya, dan ini interface-nya sama kayak Pokemon ini guys. Pokemon Heart Gold kalau nggak salah. Oke, sekarang kita bakal ke lab si Profesor Sylvan. Dan kita bakal dapetin EV guys ya. EV kita. Oke. Dengarkan Profesor, Pokemon ini mereka freak, mereka itu aneh. Hah? Oh, jangan-jangan ini Pokemon ini guys ya, Pokemon Delta Species ya. Delta Species. Oke, gue agak susah ngomong. Soalnya gue udah capek. Kau ingin apa dengan mereka?
Oh, jadi Pokemon ini tadinya pengen dimatiin, guys. Tapi akhirnya oh tuh, dikasih pilihan nih buat anak-anak nih ya. Nah, ini orangnya pun punya ide nih, guys. Orang bertopi ini punya ide. Oh gitu. Jadi Pokemonnya mau dilepasin ke alam liar. Tapi kalau misalnya mereka dilepasin ke alam liar, mereka bakal mati, guys ya. Soalnya kayak Pokemon lain bakal menyerang mereka atau gimana gitu. Jadi nggak tahu, guys. Dark banget pokoknya ini ceritanya. Jadi ada 3 Pokemon. Dan Pokemon itu kayaknya Pokemon dari Holon Region ya, dari Pokemon Delta Species. Kalian berdua perlu Pokemon? Iya. Ya mbak. Oh ya, mantap. I see. Dia itu salah satu dari temanku di universitas. Dia adalah pria yang pintar dan seorang ilmuwan yang sangat hebat. Oh, dia itu pemimpin sekte Perfection ya. Oke, dia itu beritahu ke Damian dan Kile. Kalian pernah mendengar sesuatu tentang data spesies ya? Izinkan aku untuk menjelaskan. Delta Pokemon ada Pokemon yang berasal dari Holon Region, jauh. Mereka ada Pokemon yang memiliki DNA yang berbeda dari Pokemon normal. Jadi mereka itu tipenya beda, guys ya, dari Pokemon yang biasa. Sebagai contoh, Dragonite dengan tipe listrik dan Porygon dengan tipe air. Jadi 3 Pokemon yang di meja itu Delta Pokemon. Oh, mereka itu eksperimen dari Bulbasaur, Charmander, dan Squirtle. Biasanya aku kan memberikan EV untuk para bocil-bocil yang pengen Pokemon. Tapi ada 3 lagi opsi yang bisa kalian pilih. Jadi aku akan menawarkanmu ini. Kalian boleh memilih satu dari 3 Delta Pokemon yang ada di sini atau EV yang biasa aku giveaway. Jadi kalau kalian pengen EV, bicara sama aku. Kalau misalnya enggak, ya udah pilih aja. Oh, oke. Aku nggak suka Pokemon ini dibuat oleh pembunuh. Tapi aku nggak suka kalau Pokemon ini ditinggalkan sendirian selamanya. Kau boleh pilih sekarang. Kita tidak akan tahu kapan Augur akan tiba. Oke. Jadi kita bakal pilih. Oh my god, Delta Charmander. Tunggu ya, kita bakal lihat yang lain. Ini Bulbasaur, Fairy and Psychic type Pokemon Delta Bulbasaur. Oh, jadi ini Bulbasaur dengan tipe Fairy, guys ya, Fairy dan Psikis, Psychic. Oke, sekarang kita lihat yang Turtle. Squirtle. Jadinya Dark dan Fighting type Pokemon Delta Squirtle. Wow. Oke, gue bingung nih, guys. Ini keren-keren semua. Ini lucu dan yang artinya keren. Nih, tuh. Ini keren, gimana ya? Oke, guys, kita bakal pilih Delta Charmander ya. Are you sure? Yes. Charmander Delta Species. Mantap. Kalau ingin memberi nama untuk Charmandermu, kita kasih nama apa ya, guys ya? Bingung. Gue kasih nama Drago, guys. Drago. Karena dia itu mirip naga. Drago ya. Yeay, ada Drago tuh ngikutin kita, guys. Dan nih orang bakal milih, Kal, sepertinya kau benar. Aku akan memilih Delta Pokemon sepertimu. Jadi dia milih yang Squirtle, guys ya. Ngajakin battle, gelut. Oh ya gelut, skuy. Pasti kalah nih anak. Biasanya, guys, semua game Pokemon, kalau misalnya kita ngelawan orang, dia bakal kalah. Dan sekarang ini pasti dia kalah nih, guys. Baru pertama kali. Kita langsung cobain aja. Kita punya Scratch Twister normal. Oh, oke. Kita pakai Twister, guys. Nice. Flinch, rasain loh. Fight. Kita pakai Twister lagi. Twister. Nice, Flinch lagi. Fight. Twister. Hah, easy banget kan? Tuh, udah dibilangin. Easy, guys. Pingsan si Squirtle-nya, guys ya. Nice. Kyle mengalahkan rival Damian. Aku kalah. Kyle mendapatkan 320 duit. Kau adalah seorang petarung yang hebat. Mungkin kau bisa mengalahkan Jim suatu hari nanti.
Oke, ini dia. Aku akan pergi ke North. North itu apa? Utara, selatan, nggak tahu. Ke Shade Forest. Lalu di ujung Shade Forest akan ada sebuah gua yang sangat besar. Dari tengah gua itu ada redstone yang kita cari untuk hadiah augur ya. Oke, I'll meet you there. Kyle, bisa aku bicara denganmu sebentar? Damien Rush Off. Oh, kita dikasih Pokédex. Dengan Pokédex ini atau Index, ini adalah data koleksi dari semua Pokemon yang aku berikan kepada trainer-trainer. Jika kamu melihat Pokemon, dia akan langsung otomatis terregister ke Pokédexmu. Dan jika kamu menangkapnya, Pokédex akan mendapatkan data lengkap mengenai Pokemon tersebut. Oke, langsung aja, ciao. Bye-bye. Ke Telnor Cave. Hati-hati, good luck. Oke. Dan kita bakal mulai petualangan kita sebagai Kyle di Taurine Region. Dan itulah akhir dari part pertama guys. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka video ini. Komen di bawah kira-kira apakah gue harus lanjut lagi game ini apa enggak. Dan jangan lupa guys share video ini ke teman-teman kalian. Subscribe juga kalau kalian belum subscribe. Dan see you guys next video. Have a good day and stay awesome. Sampai jumpa di Pokemon Insurgence selanjutnya. Bye bye. Woo!